Sorotan selanjutnya, Saudara, Lab 4 Polda Bali dan gabungan Polres Gianyar serta Polsek Ubud melakukan olah TKP di Ayu Tera Resort pasca tali lift putus yang menewaskan 5 orang. Olah TKP berlangsung secara tertutup. Tim Lab 4 memeriksa tali lift yang putus hingga lobi utama villa untuk memperkirakan saat kecelakaan itu terjadi. Hingga kini belum ada kesimpulan dari investigasi awal ini. Ini yang dua ini Jenazah salah seorang korban lift jatuh asal desa Lotunduh Ubud masih dititip di rumah sakit di Gianyar. Menurut rencana, upacara ngaben digelar pada 8 September mendatang. Ayah korban, Imade Suwarse, menerima kematian anaknya, namun menyesali putranya meninggal akibat kecelakaan kerja. Menurut Made Suwarse, anaknya baru bekerja sekitar 6 bulan di hotel tersebut. Saya belum punya ide apa. Yang jelas saya masih pikir, jujur adiknya yang saya pikir, yang mana biasanya berdoa. Ya, langsung tidak langsung. Oh begitu ya. Pada menunggu waktu gitu ya. Tanggal 8, tanggal 7 jenazah. Polisi sudah meminta keterangan teknisi perawatan lift. Polisi menduga perawatan lift tidak dilakukan secara rutin. Meski demikian, polisi belum memeriksa pemilik resort. Nah, untuk sementara kita belum melaksanakan pemeriksaan kepada pemilik, tetapi ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara, itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin. Oh. Saya kemarin sebelum kejadian itu sempat ada bunyi gitu nggak? Dari keterangan teknisi tersebut. Nah itu nanti kita akan dalami lagi ya, baik teknisi maupun kontraktor nanti yang melaksanakan pemasangan, yang melaksanakan maintenance, semua akan kita periksa. Kita akan minta keterangan semua ya. Sementara itu, pemilik Ayu Tera Resort mengklaim lift dirawat secara rutin dan diperiksa setiap hari. Pemilik juga menyebut lift dalam kondisi layak. Lift yang putus di Ayu Tera Resort menggunakan jalan mirip rel dengan kemiringan hingga 45 derajat. Tali sling yang putus itu digunakan sebagai penyangganya. Iya. Tapi ada pemeriksaan tadi di sama Pak Iya. Itu kan masih tahun 2000. November 2002. Jadi masih layak untuk 1 tahun ada tulisannya, termasuk genset, termasuk hidrat. Kita semua setiap tahun ada pemeriksaan. Pemeriksaannya itu per tahun. Maintenance-nya setahun sekali apa gimana? Ya, setiap hari ada. Periode ya. Dipakai dan per periodenya ada. Dan Saudara, lebih lengkap soal hasil olah TKP lift yang putus di Ubud Gianyar, Bali, kami tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Gianyar, ada AKP Aryo Seno Wimoko yang sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Pak Aryo, sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Ya, jadi hari ini sudah ada olah TKP meskipun dilakukan secara tertutup begitu, apa hasilnya? Betul, Mbak. Jadi atas izin Bapak Kapolres Gianyar pada sore hari ini kami sampaikan bahwa kami melaksanakan olah TKP tertutup antara Polres, Polsek dengan Bitlab 4 Polda Bali. Nah, dalam hasil olah TKP kali ini yang dilakukan, kami menemui bahwa adanya alat yang maintenance-nya tidak sesuai, lalu juga ada kabel yang terhambat. Lalu juga kami temukan bahwa baru 4 bulan yang lalu terkait dengan tali yang digunakan untuk mengangkat lift itu, talinya baru saja diganti. Dan ada beberapa fakta-fakta yang secara teknis penyidikan tidak kami buka pada sore hari ini, Mbak. Oke, apakah karena tadi Anda menyebut beberapa ada yang
talinya putus tadi ya, itu artinya ada unsur kelalaian di sini? Kami menduga seperti itu, Mbak, tapi terkait dengan penyebab dari putusnya tali tersebut, nanti Bitlab-4 Polda Bali yang akan melaksanakan penyelidikan, yang akan mengeluarkan hasil akhirnya sebagai saksi ahli. Lalu juga terkait dengan masalah dari sertifikasi alat lift tersebut, apakah SNI atau tidak, itu nanti saksi ahli yang akan kami mintai keterangan, Mbak. Demikian, Mbak. Tadi yang Anda katakan ada yang tidak sesuai begitu, itu ketidaksesuaian penggunaan atau tidak sesuai apa, Pak? Nah, yang kami maksud tidak sesuai, kami belum tahu ini sesuai atau tidak, karena kami harus memeriksa teknisi juga dengan kontraktor pada saat pengadaan lift tersebut, Mbak. Nah, untuk sementara, yang hari ini kami lakukan, yang baru kami periksa adalah saksi-saksi yang melihat dan mengetahui karyawan hotel yang ada di TKP pada saat kejadian itu terjadi, Mbak. Dari yang sudah diperiksa, Pak Aryo, apakah ada informasi misalnya ada kerusakan yang sudah sempat dipantau atau dilihat oleh teknisi atau orang yang bekerja di resort itu? Sejauh ini belum ada kerusakan yang disebutkan oleh orang resort tersebut, Mbak. Artinya sebelum digunakan lift itu dalam kondisi baik saja, jadi begitu digunakan baru terjadi putus itu? Betul, betul. Lift itu digunakan, dibangun sejak tahun 2019. Setiap hari dipakai, apalagi pada saat pengunjung villa tersebut penuh, lift itu setiap hari dipakai. Banyak juga pengunjung yang menggunakan, tidak hanya pengunjung villa, tetapi juga karyawan hotel. Selama ini belum ada keluhan, selama ini juga belum ada perbaikan yang besar. Oke. Nah, baru kemarin lah tali itu tiba-tiba terputus. Oke, tapi adakah dugaan misalnya over kapasitas begitu di lift itu? Nah, dari surat keterangan kelayakan yang dikeluarkan oleh kontraktor bahwa kapasitas, bisa kita jelaskan bahwa kapasitas maksimalnya ada 6 orang. Kemarin yang naik ke lift tersebut ada sekitar 5 orang. Jadi kalau kita bilang over capacity, mungkin dugaan kita belum ke sana. Baik, yang sudah diperiksa siapa saja, Pak, sekarang ini? Nah, sekarang ini yang sudah kita periksa, yang kita minta keterangan adalah rekan-rekan korban, yaitu para karyawan di villa tersebut yang melihat dan mengetahui, mungkin yang juga setiap hari menggunakan lift tersebut, lalu dari pihak teknisi juga. Nah, untuk selanjutnya nanti dari Lab4 kita juga akan mintai koordinasi juga, lalu dari saksi ahli juga, tetapi itu menyusul. Yang penting kita minta keterangan dulu dari rekan-rekan korban, yaitu karyawan villa yang ada di sana, yang kemarin tidak sempat kita minta keterangan karena banyak yang syok dan trauma terhadap kejadian tersebut. Oke, dari yang sudah diperiksa ada lagi pihak lain yang akan diperiksa, Pak? Ada total berapa banyak nanti itu? Sejauh ini kita sudah periksa sekitar 8 orang. Nah, mungkin nanti terkait dengan bagaimana pengembangan kasus, bagaimana progresnya, mungkin nanti kalau kita harus tambah lagi pemeriksaannya, mungkin dari pihak kontraktor yang mengadakan atau dari pihak yang dipercaya oleh villa untuk melaksanakan maintenance, itu mungkin nanti kita akan periksa. Oke, bagaimana dengan pemilik villa? Sudah diperiksa juga? Untuk pemilik villa belum kami periksa karena kami ingin mengetahui dulu duduk perkara itu sebenarnya seperti apa, bagaimana konstruksi kasusnya, apa yang kira-kira menyebabkan lift itu sampai talinya itu putus. Nah, jadi barulah kita periksa dulu saksi-saksinya, baru kita olah TKP dengan lapor, barulah nanti itu akan mengerucut terakhirnya pada pemiliknya. Oke, sejauh ini Pak, belum ada tersangka artinya yang ditetapkan oleh polisi? Belum, Mbak. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan masalah tersangka itu terlalu dini, terlalu prematur buat kami. Yang penting adalah Lab4 sudah melaksanakan olah TKP di tempat. Nah, lalu juga terkait dengan kelayakan alat tersebut, itu nanti dari saksi ahli. Setelah ada keterangan dari Lab4 dan saksi ahli, barulah itu kita padukan, kita melaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Oke, ini akan sekali saja dilakukan olah TKP atau masih akan ada olah TKP lanjutan, Pak? Kemungkinan sekali ini saja karena kita sudah melibatkan Bitlab-4 Polda Bali sesuai dengan arahan Pak Kapolda, sehingga kita menunggu hasil penyelidikan dari Bitlab-4 Polda Bali selaku juga salah satu saksi ahli yang kita libatkan di sini. Oke, dan itu akan butuh berapa lama, Pak?
Mungkin kemungkinan untuk hasil dari lapor itu keluar mungkin butuh sekitar waktu 2 minggu sampai 1 bulan, Mbak. Oke, baik, baru kemudian akan dilanjutkan ya. Terima kasih Kasat Reskrim dari Polres Gianyar AKP Aryo Seno Wimoko. Terima kasih atas informasinya. Selamat petang, sehat selalu.